buka dulu acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Direktur RSUD Tugu Koja, Dr. Dwien Andika, kepada yang terhormat Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan, Dr. Dian Anggraini, yang telah hadir di sini, dan juga yang terhormat Kabid Pelayanan Penunjang, Bapak Deden Mulyadi APT, dan yang terhormat narasumber kita hari ini, yang pertama Dr. Roro Nadia Anditya Sari SPA, dan yang kedua Ibu Hikmah As-Sobah SPC, dan yang terhormat para tamu undangan seminar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta para serta seminar pada hari ini yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Nani Cahya, MC sekaligus moderator pada acara seminar Gizi Seimbang pada Anak Stunting pada hari ini, Jumat 2 Desember 2022. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Mohon respon cakepnya Bapak Ibu semuanya. Bunga sekuntum tumbuh indah di taman kota. Cakep. Cakep. Dipetik cantik sinaga bonar. Cakep. Salam santun untuk semua peserta. Semoga para peserta sukses selalu dan selalu bersinar. Amin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu melalui acara seminar siang klinik dengan tema gizi seimbang pada anak stunting yang dilaksanakan secara online bersama para narasumber kita yang sangat luar biasa. Acara ini merupakan kegiatan siang klinik yang diselenggarakan oleh tim Prognas Stunting RSUD Tugu Koja. Dan semoga seminar ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita tentang kesehatan, utamanya terkait stunting. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Yang ketiga, Mars RSUD Tugu Koja. Kemudian yang keempat, sambutan Direktur RSUD Tugu Koja yang akan diwakili oleh Kabid Pelayanan Medis dan Penunjang Keperawatan. Dan yang kelima, pemaparan materi dari dua narasumber. Yang keenam, diskusi dan tanya jawab. Dan kedelapan, pengumuman peserta yang mendapatkan call press atau gimmick dan penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu dan acara, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cara yang kedua adalah saya menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Dimohon untuk para peserta dalam posisi sempurna.
di checklist dulu Mbak, soundnya biar ada suaranya. Di apa Mas? Di checklist Oke, baik. Demikianlah tadi Mars RSUD Tugu Koja yang merupakan visi, misi, dan nilai-nilai dari RSUD Tugu Koja. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan Direktur RSUD Tugu Koja yang akan diwakili oleh Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan, Dr. Dwian Anggraini. Waktu disilakan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita bisa bertemu di dalam siang klinik gizi seimbang pada anak stunting. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 amin. Yang terhormat kepada Bapak Direktur, Dr. Rara, Dr. Roro Nadia, kemudian sebagai narasumber dan Mbak Hikmah sebagai narasumber, serta teman-teman semua yang pada hari ini masih bisa menyisihkan waktunya untuk mengikuti siang klinik yang kami selenggarakan dari RSUD Tugu Koja. Mungkin kalau dari judul Gizi Seimbang Anak Stunting mungkin bukan satu hal yang baru buat teman-teman semua. Tapi inilah yang kita angkat karena kenapa? Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau menurut dari data survei status gizi Indonesia tahun 2021 ya, Jakarta Utara itu penyumbang tertinggi untuk kasus stunting, yaitu sebesar 20,4% dari semua kasus ya. Yang utara itu Jakarta Utara ada yang paling tinggi. Jadi mungkin kita sangat miris sekali ya kalau mendengar berita ini Jakarta Utara yang paling tinggi ya. Dimana kalau dilihat dari kasusnya itu adalah 1 dari 5 balita Jakarta Utara ya itu mengalami kasus stunting ya. Kalau untuk DKI sendiri tahun 2021 adalah sebesar 16,8%. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini ya bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita sebagai terutama untuk petugas kesehatan ya. Jadi untuk di lingkungan wilayah kita makin menurunkan kasus-kasus stunting. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kasus stunting di Jakarta Utara kalau bisa 0% ya, biar bisa menaikkan juga ya citra bisa ya, menaikkan citra Jakarta Utara sehingga kasus stunting itu tidak identik dengan Jakarta Utara. Mungkin itu aja Mbak Nani, terima kasih pada teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti diskusinya makin hangat ya, karena memang narasumber dari kami itu adalah narasumber yang hebat. Itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat menikmati, selamat mengikuti acara siang klinik ini sampai tuntas. Mudah-mudahan banyak membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Dr. Dian Anggraini selaku Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Tugu Koja. Oke, menginjak ke acara inti yang adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni dari narasumber kita dari Dr. Roro Anditiasari SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak di RSUD Tugu Koja yang sangat handal dan sangat kompeten dan bahkan ahli dalam bidang stunting. Oke, mari kita sambut Dr. Roro Anditiasari untuk memaparkan materi dan serta untuk kita berdiskusi bersama. Silakan Dr. Roro.
Baik, terima kasih Mbak Nani. Saya izin share screen dulu terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Apakah warahmatullahi suara, wabarakatuh. apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dok? Ya, Terdengar baik. dok, terdengar dok. Jelas. Terima kasih dokter. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kepada yang saya hormati, Dokter Dian, Dokter Dwi Andika, dan kepada teman-teman sejawat, serta perwakilan dari Puskesmas Cilincing, Tugu Koja, Kecamatan Koja, dan sekitarnya. Saya Dokter Nadia, saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit RSUD Tugu Koja. Saya diberi tugas untuk memberikan pemaparan tentang stunting pada anak. Langsung saja saya mulai. Kita nanti akan belajar bagaimana melakukan pendekatan diagnosis, pencegahan, dan tata laksana stunting pada anak. Ini adalah definisi stunting pada tahun 2015 berdasarkan WHO. Jadi gangguan stunting itu adalah suatu bentuk gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan oleh asupan nutrisi yang buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak adekuat. Namun pada tahun 2020, definisi stunting ini menjadi lebih terinci lagi, yaitu di mana seorang anak dikatakan stunting apabila tinggi badan atau panjang badan menurut usianya itu kurang dari -2 standar deviasi berdasarkan kurva pertumbuhan WHO. Kondisi ini bersifat irreversibel yang disebabkan akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kita baru tahu seorang anak itu mengalami stunting bukan hanya sekedar dilihat berdasarkan subjektivitas, tapi memang benar-benar diukur tinggi badan atau panjang badannya, kemudian kita plotkan di kurva growth chart WHO 2006. Kemudian di samping itu, karena dia pendeknya ini pun bukan karena perawakan pendek turunan dari kedua orang tuanya, mungkin karena orang tuanya dua-duanya pendek, terus anaknya pendek, lalu kita sebut dengan stunting. Bukan seperti itu, tapi kondisinya ini akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat ataupun adanya infeksi yang berulang ataupun kronis. Bagaimana patomekanisme stunting? Jadi, patomekanisme stunting ini adalah satu, terjadi pertama akibat diawali dulu kenaikan berat badan yang tidak adekuat, kalau kita sebut dengan weight faltering. Jadi berat badannya itu tidak bertambah, umurnya makin tua, tapi anaknya malah berat badannya tidak naik atau bahkan turun. Tuh. Kemudian bila tidak ditata laksana optimal, maka akan memperlambat laju pertumbuhan linear. Sebenarnya tubuh kita sendiri, tubuh si anak ini berusaha untuk mempertahankan status gizi, tapi karena masukannya yang tidak adekuat, ditambah lagi anak juga memiliki penyakit, tubuh menjadi lebih berat kerjanya. Jadi metabolismenya meningkat, kebutuhan energi menjadi lebih besar, akibatnya energi yang dipakai menjadi over, sehingga berat badannya cenderung tidak naik atau bahkan malah turun, sementara umurnya semakin tua. Kemudian itulah yang akan menyebabkan seorang anak menjadi stunting. Sebenarnya sebelum kita menentukan itu stunting atau tidak, ini kita harus lihat dulu nih. Ini adalah salah satu contoh anak dengan kelainan bentuk tubuh. Jadi memang perawakannya pendek. Perawakan pendek itu dibagi dua. Short stature kita sebutnya kalau dokter anak. Ada yang sifatnya patologis, ada yang normal varians. Jadi kalau yang patologis itu memang benar-benar sakit anaknya. Dan itu harus diintervensi. Tapi kalau normal varians itu adalah disebut dengan familial short stature. Jadi perawakan pendek dan itu memang di keluarganya memang pendek semua gitu. Sedangkan kalau constitutional growth delay itu artinya begini, sebenarnya anaknya normal. Dia akan mencapai tinggi badan yang sesungguhnya, itu nanti misalnya gini, di SD, SMP dia pendek, tapi udah menuju SMA dan kuliah, itu anaknya jadi tinggi, itulah yang disebut dengan constitutional growth delay. Sementara untuk mendiagnosis constitutional growth delay itu harus dilakukan pemeriksaan bone age atau usia tulang.
di mana usia tulangnya itu lebih muda, tapi usia kronologisnya lebih tua ya. Jadi misalnya anaknya usia kronologisnya 10 tahun. Setelah diperiksa bone age-nya, usia tulangnya itu misalnya 8 tahun. Nah, itu nanti ketika dia udah kuliah atau misalnya SMA atau kuliah tuh mulai tinggi. Gitu. Beda dengan stunting. Sementara kalau untuk yang patologis ini ada yang proportionate, ada yang disproportionate. Kalau yang proportionate ini intervensi masalahnya itu ada di sebelum kehamilan atau setelah kehamilan. Jadi kalau sebelum kehamilan dari kondisi ibunya, sehingga terjadi kerusakan kromosom yang pada akhirnya akan melahirkan bayi-bayi yang dismorfik. Sementara intervensi yang terjadi setelah bayi lahir adalah satu, pemberian nutrisi yang inadequat. Bisa menyerang ke berbagai sistem yang ada di dalam tubuh. Nah, itulah yang pada kondisi postnatal ini yang bisa menyebabkan stunting pada seorang anak. Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, ini memang ini nggak apa-apa, ini sekedar tahu aja. Jadi growth velocity atau kecepatan pertumbuhan itu tadi memang ada yang normal, ada yang abnormal. Kalau yang normal itu tadi yang constitutional delay of growth itu dan sama dengan perawakan pendek familial ini nggak apa-apa, tidak perlu kita khawatirkan dan dicemaskan. Nah, yang dicemaskan adalah yang abnormal dengan nutrisi yang kurang baik, adanya penyakit. Nanti akan saya jelaskan penyakit-penyakit seperti apa yang masuk ke dalam kategori red flag yang akan menyebabkan stunting pada seorang anak. Ini dampak malnutrisi. Jadi yang kiri ini well nourished, jadi benar-benar gizi anak ini baik. Yang sebelah kanan ini adalah malnourished, jadi anak-anak dengan gizi buruk, gizi kurang menuju buruk. Nah, dilihat dari perkembangan otaknya, dilihat ini sangat mempengaruhi pertumbuhan otak seorang anak. Jadi jika tidak diberikan intervensi sampai umur 3 tahun, maka anak akan mengalami malnutrisi kronis yang nanti akan menyebabkan penurunan IQ sebesar 4-8 poin sampai anak umur 18 tahun. Jadi kita membayangkan betapa nanti dia akan mengalami kesulitan pada saat sekolah nanti. Salah satunya yang menyebabkan disabilitas intelektual, kemudian tinggal kelas, itu salah satunya akibat dampak dari malnutrisi yang sifatnya sudah kronis dan tidak ditangani dengan baik. Ini adalah lingkaran stunting syndrome, jadi bagaimana proses seorang anak bisa mengalami stunting. Nah, ini ada garis yang warna hijau, ya, tanda panah warna hijau, ini ada yang kuning, ini ada yang merah. Nah, tanda hijau ini, garis hijau ini maksudnya adalah waktu atau saat di mana kita bisa memberikan intervensi dan itu bisa diperbaiki. Artinya ketika terjadi masalah gangguan nutrisi, di situ kita bisa kondisinya itu bisa berubah dan sifatnya tidak irreversible. Jadi masih reversible, masih bisa diperbaiki. Artinya belum terlambat. Kapan? Yaitu pada saat konsepsi, artinya pada saat ibu mengandung, kemudian bayinya lahir, dan sampai umur 2 tahun. Ada yang mengatakan literatur sampai umur 3 tahun. Nah, disinilah terjadi banyak kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh kita yang tidak paham, ya, misalnya oleh orang tua sendiri contohnya. Ini yang paling sering terjadi adalah pada saat umur 2 tahun ini. Banyak banget ya, jadi MPASI itu yang diberikan pada anak usia kurang dari 6 bulan tanpa indikasi medis. Padahal sesungguhnya makanan pendamping ASI itu harus diberikan mulai startnya di saat umur 6 bulan. Nah, ini ada yang suka ngasih MPASI ini sebelum umur 6 bulan tanpa pengawasan dokter dan tanpa indikasi medis. Pada akhirnya apa? Terjadi penyerapan nutrisi yang tidak baik karena pada sebelum umur 6 bulan itu kan penyerapan nutrisi oleh lambung dan saluran pencernaan kan masih belum oke. Dan pada akhirnya nanti akan menyebabkan penyakit-penyakit yang sifatnya bedah seperti intussuscepsi, invaginasi. Yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan angka morbiditas, angka perawatan, angka kesakitan, anaknya dioperasi yang pada akhirnya nanti akan menyebabkan malnutrisi juga pada akhirnya. Dan infeksi berulang dan sebagainya itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kemudian sebelumnya ini kan ada yang kurvanya, ada yang garis warna kuning. Ya, warna kuning ini sebenarnya sudah mulai agak terlambat nih, tapi masih bisa diperbaiki, tapi sudah mulai hati-hati, warning. Ini misalnya pada anak usia sekolah. Jadi sebenarnya itu udah terjadi bukan kerusakan otak, sudah terjadi kemunduran fungsi kognitif, terutama di bagian otak.
Kalau yang merah ini udah sangat terlambat. Artinya ketika malnutrisinya sudah terjadi bertahun-tahun pada umur dewasa, anak akan mengalami tadi yang saya sebutkan, di samping perawakannya pendek, stamina fisiknya rendah, artinya gampang sakit, IQ-nya rendah, nah pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hidupnya, yaitu apa? Pendapatan dan aset kekayaan yang rendah. Jadi nggak kerja dengan baik dia. Ya, lebih banyak rebahan aja di rumah. Oke, ini adalah contoh dysmorphic, yaitu kelainan kromosom. Jadi salah satunya adalah trisomi 21 ya. Di sini terjadi kelebihan kromosom di nomor 21 yang sering kita sebut dengan sindrom Down. Sindrom Down itu bisa didiagnosis secara klinis. Memang kalau untuk tahu letak trisominya ada di mana, kita bisa melakukan yang namanya immunokaryotype. Ya, kalau ini bukan stunting ya, jadi memang anaknya memang dari lahir sudah dysmorphic. Ini ada contoh-contoh dysmorphic lainnya, terutama pada bayi-bayi dengan riwayat intrauterine growth restriction atau kecil masa kehamilan. Misalnya seorang bayi lahir dari ibu usia kehamilan misalnya 38 minggu, tapi kok berat badannya di bawah 2000. Ternyata setelah kita lihat, kita telisik lebih dalam, si ibu ini waktu hamil sering minum alkohol, ya. Minum alkohol terjadilah, lahirlah seorang anak dengan fisik fetal alcohol syndrome. Ya, jadi memang itu tadi, ini adalah kerusakan-kerusakan yang memang sebenarnya itu terjadi, terutama yang fetal alcohol syndrome itu akibat proses prenatal yang tidak baik. Oke, ini Russell Silver syndrome, sama ini juga perawakannya pendek. Yang sebelah kanan ini Cornelia de Lange syndrome. Jadi khasnya dia itu bulu matanya sangat lentik dan panjang. Oke, ini dysmorphic yang lainnya. Prader-Willi syndrome, biasanya ini lehernya pendek nih. Kalau Shackle syndrome nih wajahnya khas nih, anaknya dengan hidungnya panjang, bentuk matanya yang lebih bulat. Oke, ini yang disproportionate, jadi skeletal dysplasia, metabolic bone disease, kita achondroplasia atau dwarfism. Ini sebenarnya lebih intervensinya bukan hanya malnutrisi, tapi juga intervensinya ke arah endokrin, ke arah hormon nanti. Oke, sekarang kita akan lakukan pencegahan dan penanggulangan stunting. Bagaimana cara mencegah stunting? Stunting itu bisa dicegah. Nah, yang pertama, satu, mencegah terjadinya weight faltering. Jadi weight faltering itu adalah berat badan yang falter, yang segitu-segitu aja, umur makin tua, tapi berat badannya nggak makin bertambah, atau cenderung tetap stagnan di situ aja, atau cenderung turun. Itu yang disebut dengan weight faltering. Harus dipantau dan dideteksi dini bila ada gangguan pertumbuhan. Ini saya akan jelaskan bagaimana cara mendeteksinya. Kemudian poin yang kedua adalah memastikan balita mendapat asupan nutrisi yang adekuat dan optimal. Dan yang ketiga adalah memperhatikan kondisi kesehatan balita dengan cermat, yaitu dengan mengidentifikasi red flag yang ada. Ini kapan waktu yang tepat? Yang waktu tepat menurut Dewi dan Huffman tahun 2009 ini pertambahan panjangnya terjadi pada anak di Afrika Selatan, yaitu di Malawi. Dari median kurva pertumbuhan standar WHO sampai usia 3 tahun adalah 10 cm, di mana penambahan terjadi pada masa paling tinggi 50%, yaitu usia 6 sampai 24 bulan. Artinya apa? Sampai bayi lahir di sini maksudnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, disinilah terjadi penambahan yang pesat. Jadi mengapa sering kita perhatikan di usia 1 tahun, di bawah 1 tahun itu kita sering melihat bayi-bayi ini, anak-anak kita ini kok berat badannya setiap bulan mesti bertambah cepat ya, karena growth velocity-nya memang cepat pada umur 1 tahun, 1 sampai 2 tahun. Nah, disitulah yang terjadi paling sering weight faltering tadi. Nah, penyebabnya yang pertama adalah satu, ini asupan yang tidak adekuat. Misalnya apa? Jadi yang masuk ke dalam perut kita itu tidak cukup. Yang masuk ke dalam ususnya anak itu tidak cukup. Misalnya pada kasus gastroesophageal reflux. Jadi kalau gastroesophageal reflux itu maksudnya apa yang udah masuk ke dalam lambung itu keluar lagi. Dan itu biasa terjadi pada bayi-bayi sampai umur 4 bulan. Cuman kalau terjadinya dalam waktu yang jangka lama-lama berkembang menjadi GERD, gastroesophageal reflux disease, di mana di situ anak sudah mengalami failure to thrive, jadi sudah gagal tumbuh di situ, badannya tidak naik. Kemudian ya seperti pasokan ASI yang tidak adekuat, penyiapan sufor yang salah, hati-hati, penyiapan
formula itu jika salah, misalnya gini, kan yang untuk penyiapan susu formula yang benar itu adalah kita harus menyiapkan airnya terlebih dahulu, baru memasukkan takaran susunya. Jadi 1 sendok susu itu setara dengan 30 gram, itu bisa ditambah dengan 30 cc air. Harus seperti itu. Terus yang kedua, harus menggunakan, lihat dulu ada beberapa susu yang harus menggunakan air dingin. Misalnya susu-susu dengan protein tinggi itu nggak bisa dengan air panas, karena nanti dia akan merusak atau mendenaturasi protein yang ada di dalam susu tersebut. Terus kemudian kelainan fisik seperti adanya labiogonadotrophosis dan sebagainya. Terus yang kedua, di samping asupan yang tidak adekuat, itu absorpsi yang tidak adekuat. Makannya udah bagus, kualitasnya udah oke, tapi ternyata anaknya punya penyakit intrinsik, misalnya 1, anemia. Anemia itu 90% penyebab pada anak itu adalah anemia paling sering adalah anemia defisiensi zat besi, gitu ya, 90% pada anak-anak. Kemudian itu juga harus diintervensi, artinya apa? Kita harus memeriksa dulu di hemoglobin, panel besi, MCV, MCH-nya harus diperiksa semua. Apakah benar nih anak ini anemia defisiensi besi atau anemia penyakit lainnya. Kemudian atresia biliar yang merupakan penyakit bawaan lahir, tidak terbentuknya saluran kandung empedu. Kemudian penyakit celiak, gangguan gastrointestinal kronis, yang itu semua sampai ke bawah itu menyebabkan absorpsi yang tidak adekuat. Salah satu contohnya nih yang paling sering ditemukan di klinis sehari-hari adalah alergi susu sapi. Itu sering sekali. Alergi susu sapi itu sebenarnya penyakit mahal. Karena apa? Ketika seorang anak sudah alergi terhadap susu sapi, maka sebenarnya sesungguhnya dia tidak bisa lagi diberikan susu sapi biasa. Pilihannya adalah extensive hydrolyze formula. Jadi benar-benar susu sapi dengan partikel protein yang lebih kecil, atau pilihannya adalah asam amino. Itu memang ternyata di pasaran harganya mahal. Makanya saya sebut kenapa ASS itu penyakit yang mahal, karena memang susunya mahal. Kemudian peningkatan metabolisme, artinya gini, makannya udah bagus, absorpsinya udah baik, ternyata tubuh butuh lebih banyak energi dihabiskan. Karena apa? Karena ada penyakit-penyakit yang berat ini. Salah satunya yang paling sering adalah PJB, penyakit jantung bawaan. Ya, penyakit jantung bawaan itu kelihatan anak-anak dengan kelainan jantung bawaan. Seringkali saya temukan memang kondisinya sudah gizi kurang, sedikit yang gizinya baik. Oke, kita lanjut. Jadi ini tadi sudah ya, gagal tumbuh terjadi paling banyak dari usia 3 hingga 18 sampai 24 bulan. Nah, di sini sering sekali terjadi keterlambatan datang ke kita, kondisinya sudah gagal tumbuh lama. Bagaimana mendeteksi dini faltering growth? Ya jelas, kita harus melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan antropometri. Yang sebenarnya ketiga hal ini tidak hanya dilakukan oleh dokter anak, tapi juga bisa dilakukan oleh dokter umum, terus teman-teman gizi di puskesmas ya, yang merupakan barier pertama, vaskes tingkat pertama sebelum pasien yang pada akhirnya dirujuk ke kami. Gitu. Nah, ini anamnesis ya. Mungkin dulu saya pernah mengajarkan teman-teman di Puskesmas Kelapa Gading. Teman-teman masih ingat ya bagaimana poin-poin penting ini aja yang ditanya gitu. Nggak usah terlalu panjang dan melebar. Ini aja, kalau ini 4 poin ini sudah ditanya dengan baik, maka hampir 80% kita bisa menegakkan diagnosis stunting tersebut. Ya, mulai dari riwayat makannya, medis pasien sendiri, medis keluarga, dan riwayat sosial. Ya. Ini yang paling di-highlight adalah untuk riwayat makan, misalnya ini nih, penyiapan makanan ya. Penyiapan makanan seringkali orang tua itu sering bilangnya gini, "Yo dok, anak minum susunya juga banyak kok, tapi nggak naik-naik ya berat badannya dok." Terus kita lihat riwayat medisnya oke, aman. Di medis keluarganya juga nggak ada TB paru. Ternyata setelah dilihat, kita teliti lagi di feeding rule-nya, ternyata ada salah di feeding rule-nya. Apa itu? Jadi mereka seringkali menggabungkan antara makan snack sama susu jadi makan nasi gabung sama susu sama snack dalam satu waktu yang bersamaan. Bayangkan betapa kenyangnya si anak ini. Dan pada akhirnya dia untuk makan selanjutnya itu jaraknya terlalu jauh, misalnya 6 jam kemudian. Padahal dalam feeding rule itu sendiri, setiap 2 jam kita pastikan anak ini harus makan. Misalnya kalau pagi itu ya makan pagi, nanti 2 jam kemudian kasih susu.
2 jamnya lagi makan siang, 2 jamnya lagi ngemil, snack nggak apa-apa. Nah, nanti 2 jam setelah ngemil, snack itu kasih susu, jadi tidak boleh digabung. Karena sebenarnya kalau susu, snack, makan digabung itu akan terjadi peningkatan kadar insulin di dalam darah, yang pada akhirnya akan menyebabkan awalnya sih hyperglikemia, jadi gula dalam darah itu tinggi sekali, insulin jadi tinggi, nah insulin sendiri sifatnya mengenyangkan. Itu yang terjadi, kesalahan yang sering terjadi di klinis sehari-hari. Ini adalah pemeriksaan fisik dan antropometri ya. Jadi bagaimana kita bisa mengukur berat badan, panjang badan, maupun tinggi badan yang benar pada anak. Ini adalah kriteria Foltering growth tadi ya. Jadi menggunakan kurva WHO weight and length increment. Jadi dibedakan ada usia 0 sampai 2 tahun dan usia 2 sampai 5 tahun. Ini KMS yang sering Bapak Ibu lihat di buku warna pink itu ya, di buku KMS. Ini sebenarnya buku KMS ini hanya untuk melihat status pertumbuhan atau laju pertumbuhan pasien, tapi tidak untuk menentukan status gizi seorang anak. Ya, kalau dulu itu anak dirujuk kalau berat badan tidak naik selama 2 kali berturut-turut. Ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata banyak skipnya, banyak missnya. Dirujuk itu datang anak sudah berat badannya sudah tidak naik, sudah lama sekali. Jadi ini merupakan ini KMS ini hanya untuk mengetahui laju pertumbuhannya aja, tapi tidak untuk menentukan status gizi seorang anak, karena status gizi seorang anak itu cuma bisa ditentukan dengan menggunakan satu kurva WHO 2006 dan kurva CDC. Ya, kurva CDC cuma itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi identifikasi weight Foltering itu bisa menggunakan simplified field tables. Jadi dengan menggunakan weight increments dikatakan mengalami gagal tumbuh kalau penambahan berat badan setiap bulannya itu kurang dari persentil 5. Ya, nanti ini kita sebenarnya butuh waktu yang lebih lama lagi karena belajar ini nih nggak bisa 1 jam di sini. Mungkin nanti Bapak Ibu atau teman-teman kalau mau belajar ya boleh nanti kita mengadakan pertemuan lebih lanjut lagi ya. Ini salah satu contohnya ya. Ini adalah interpretasi. Jadi berdasarkan menentukan status gizi pada seorang anak. Yang pertama dilihat berat badan berdasarkan umur. Kemudian yang kedua adalah panjang badan berdasarkan umur. Dan yang terakhir adalah berat badan berdasarkan panjang badan atau tinggi badan anak sesuai dengan umurnya. Nanti dibagi ada yang underweight, ya, ada normal, gizi underweight dulu, underweight, untuk yang BB per U, terus untuk yang tinggi badan, yang ini, dan yang berat badan menurut panjang badan kita pakai istilah severely wasted, wasted normal, dan sebagainya. Namun untuk kasus stunting kita menggunakan yang ini. Ya, dikatakan stunting kalau standar deviasinya kurang dari -2. Yaitu berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2020. Ini adalah cara menghitung tinggi potensi genetik. Sebenarnya ini adalah ilmu yang diajarkan bagaimana kita menghitung dan memprediksi tinggi badan seorang anak. Nanti misalnya kita tahu nih tinggi badan ayahnya segini nih, udah mentok segini. Nanti kira-kira berat tinggi badan anaknya ini yang jenis kelamin laki-laki itu berapa sih paling tinggi? Yang perempuan berapa sih? Yang itu pada akhirnya nanti bisa mengetahui, oh ternyata benar juga ya, nih anak memang maaf pendek, tapi memang karena kedua orang tuanya juga memiliki perawakan yang pendek juga, jadi bukan masuk ke dalam kategori stunting. Ya, tuh. Ini sih WHO Antro ya, WHO Antro itu dia aplikasi untuk memudahkan kita untuk menghitung status gizi dengan cara yang cepat. Sebenarnya sama saja kalau konsepnya kita udah paham menggunakan WHO Growth Chart atau CDC 2000 itu bisa. Ini adalah isi piringku. Nah, isi piringku ini adalah ini cara mudahnya. Ini bisa kita terapkan untuk anak-anak kita di rumah juga. Jadi dalam satu piring kita bagi 2, ya, setengah untuk sayur dan buah-buahan, setengah lainnya untuk protein, entah itu baik nabati maupun hewani, dan sisanya untuk grains. Grains itu kayak ya dia semacam karbohidrat, entah itu karbohidrat simpleks maupun karbohidrat kompleks. Prinsipnya adalah seperti ini. Jadi memang dalam satu piring ini maksudnya kita harus membagi secara proporsional. Jangan yang karbohidratnya terlalu banyak,
tapi proteinnya sedikit, sayurnya lebih sedikit porsinya. Nanti akan menimbulkan masalah baru. Anak-anak yang terlalu banyak makan karbohidrat tinggi pada akhirnya apa? Obes. Ya, obes. Karena karbohidrat itu, terutama karbohidrat simpleks, mengandung glukosa yang tinggi. Ini tadi yang saya sebutkan ya. Lalu, oke, ini fakta dan anekdot. Artinya gini, ini kan KMS. KMS itu digunakan hanya untuk mengetahui laju pertumbuhan saja, tapi tidak untuk mengetahui status gizi. Karena di kolom bawah yang ini kita akan menulis ya berat badan anak setiap bulannya, ditulis di sini. Tapi di sini dia tidak ada tinggi badan, itulah. Nanti akan diplot berdasarkan umur, misalnya umur 1 bulan, berat badannya 800, kasih titik plot hitam di sini. Pada akhirnya nanti setiap bulan anak ini kan akan datang ke posyandu, nanti dilihat apakah terjadi peningkatan berat badan yang adekvat atau tidak. Kalau terjadi tidak terjadi peningkatan berat badan 2 kali berturut-turut, segera rujuk ke petugas kesehatan yang lebih tinggi. Karena apa? Itu akan merugikan anak, mengakibatkan keterlambatan penanganan dan akan lebih sulit dan sifatnya malah jadi irreversibel. Kerusakannya bersifat menetap. Nah, ini 2T, dua kali tidak naik berturut-turut. Udah itu sebenarnya terlambat ini. Harus segera dirujuk atau diberikan intervensi. Ini saya kasih lihat dulu. Ya. Ini ada jalur A, jalur B, jalur C. Ini jalur A yang tidak baik, jalur B sama juga tidak baik. Kenapa? Ini yang jalur A ini ya umurnya makin tua, tapi berat badannya segitu aja. Misalnya berat badannya cuma misalnya umur 3 kilo aja, bulan ini 3 kilo, bulan depan 3 kilo, bulan depannya lagi 3 kilo. Itu artinya dia sudah mengalami mulai tanda-tanda gagal tumbuh. Terus yang ini jalur B ini yang plot warna kuning. Artinya apa? Jadi si anak ini umurnya makin tua, oke, berat badannya memang naik, tapi mendekati garis kuning. Garis kuning ini udah menjelang gizi kurang. Artinya penambahan berat badannya tidak signifikan. Sementara yang jalur C ini oke banget nih. Jadi berat badan setiap bulan ini melesat dia naik ke atas, mendekati garis yang ini, mendekati arsiran yang hijau ini. Udah itu baik. Nah, 2T itu jangan dipakai lagi, terlalu lama, terlambat. Intinya dalam 1 bulan berat badan tidak di jalur yang baik, yaitu di jalur A dan B, maka segera rujuk ke fasilitas kesehatan. Ini terutama untuk para kader posyandu nih, di mana harus merujuk ke vaskes terdekat terlebih dahulu. Ya, saya lanjutkan. Nah, tadi yang saya sebutkan KMS menjadi satu-satunya sarana untuk mengetahui masalah gizi anak, padahal ada kurva panjang badan dan lingkar kepala, tapi tidak pernah diisi. Kebanyakan seperti itu. Kalau kita lihat di poliklinik, hampir semuanya ini kosong, diisinya cuma di awal-awal. Ini masukan untuk Bapak Ibu, teman-teman, di fase pertama mohon diarahkan kembali untuk para kader untuk senantiasa mengisi dan ajarkan bagaimana mereka merujuk pada saat di kapannya. Karena itu akan mempercepat penindakan pada anak-anak yang mengalami gagal tumbuh atau keterlambatan penambahan berat badan setiap bulannya. Ya. Ini namanya kurva WHO. Contoh seorang anak perempuan umur 12 bulan dengan berat badannya 10 kilo. Kalau kita lihat ya di kurva KMS itu kan seperti seolah-olah dia statusnya baik. Jadi umurnya 12 bulan, berat badannya 10 kilo. Oke, ada di ruang yang hijau. Tapi jangan sampai di situ kita puas. Baikkah status gizinya? Ternyata setelah di-plotting kita lihat nih. Anak perempuan 12 bulan, berat badan 10 kilo, baru nih panjang badannya keluar 66 cm. Ternyata umur 12 bulan, tinggi badannya 66 ya, 66 tuh ada di sini. Artinya udah mepet banget 3 garis minus 3 standar deviasi. Ini artinya apa? Anak ini sudah stunted. Bahkan menuju severely stunted, artinya sangat pendek. Gitu. Ya, stunted sama. Ini juga nih. Saya nggak kelihatan. Iya.
Ini anak perempuan tadi ya, yang umurnya 12 bulan tadi, si adik tadi ini umur 12 bulan, berat badannya 10 kilo, dengan tinggi badan, dengan panjang badan 66, kita tarik garis 10 kilo. Nah, ini adalah kurva berat panjang badan berdasarkan berat badannya dia. Seolah-olah seperti ini, di atas 3. Malah gemuk. Jadi sebenarnya anak ini pendek dan gemuk. Karena dia pendek, terlihat seolah-olah seperti gemuk gitu. Oleh karena itu disebutnya dengan stunting overweightness. Apakah anak seperti ini ada di Indonesia? Ternyata berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, anak pendek, gemuk itu sebesar 6,8% prevalensinya. Ya, udah pendek, gemuk, kasihan sekali. Ya, ini di sini nih posisinya. Ya, ini yang 45,9, 49,1, 48,6 itu dia normal-normal alhamdulillah. Tapi tetap saja ada anak-anak yang memang bermasalah, yaitu sudah yang pendek gemuk, pendek kurus di sini tetap masih ada. Artinya PR kita masih banyak. Sedangkan ini menurut Diskesdas tahun 2013 ya, ini dia gizi buruk 5,3%. Artinya dia jatuh ke kondisi severely wasted, artinya berat badan berdasarkan panjang badannya di bawah -3 standar deviasi. Oke. 1000 hari pertama kehidupan sebenarnya itu sudah saya jelaskan ya. Intinya adalah ketika dari masa pembuahan ini sudah ada masalah, dimulai dari mana? Retrograde ke belakang, masalah kesehatan remaja, kehamilan remaja ada masalahnya, terutama yang pernah saya temukan di Jakarta Utara itu ada, memang ibunya itu umurnya masih 15 tahun itu ada, umur 18 tahun juga ada. Artinya apa? Rata-rata mereka melahirkan bayi yang kurang bugar, ya mengalami asfiksia, karena ya itu secara hormonal mereka belum siap. Terjadilah kehamilan. Nah, di situ ada lagi masalah faktor kehamilan, kurang gizi, infeksi kehamilan, infeksi umum, dan sebagainya. Lahirlah bayi-bayi yang kualitasnya kurang, bayi lahir prematur, berat badannya rendah, kecil masa kehamilan, ditambah lagi mikrosefal, lingkar kepalanya kecil. Nanti pada saat umur 2 tahun di sini, dia diintervensi, ditambah lagi pengenalan empasi yang nggak tepat, empasinya asal-asalan, cuma dikasih bubur nasi, tapi tidak ada tambahan protein, sudah jadilah anak ini mengalami stunting, sakit, kematian, dan mengalami gangguan perkembangan. Ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana untuk mendeteksi. Intinya adalah stunting itu cukup dengan mengetahui itunya juga berat tinggi badan berdasarkan umur, itu dulu aja. Kalau teman-teman udah bisa, Bapak Ibu sudah bisa menghitung, mengplot, itu sudah bagus sekali. Ini tanda bahaya, tanda dan gejala penyakit ya untuk mengidentifikasi red flag. Yang pertama penyakit jantung bawaan, keterlambatan perkembangan, dismorfik, intake kalori anadekuat, ya seperti adanya organomegali, limfadenopati yang biasanya dialami oleh anak-anak dengan kanker darah, leukemia. Infeksi berulang pada sistem pernafasan ini, kalau di Jakarta Utara penyebab infeksi berulang pada sistem pernafasan adalah orang tuanya rata-rata merokok, ya dengan sanitasi yang sangat rendah, higiennya rendah, terus kemudian muntah, diare atau dehidrasi berulang, ya. Oke, lanjut aja. Ini tata laksananya adalah begini. Lakukan dulu evaluasi komprehensif, jangan buru-buru. Jangan buru-buru artinya langsung nambah ini enggak. Kita lihat dulu, kita nilai dulu pelan-pelan. Kemudian manajemen laktasi dan atasi masalah medis. Artinya apa? Perlekatannya harus baik dulu. Jika anak di bawah 6 bulan, apakah meneteknya baik? Jangan-jangan ASI mamanya limpah, tapi ternyata perlekatannya kurang baik. Itu diperbaiki dulu. Sementara itu udah diperbaiki, kita evaluasi lagi nih. Evaluasi juga nggak boleh lama-lama. Evaluasi 1 minggu. Kalau kenaikan berat badannya cukup, maka teruskan ASI eksklusif. Artinya tidak perlu tambahan intervensi apapun. Jadi cukup dengan ASI. Karena bagaimanapun ASI adalah makanan terbaik bagi seorang bayi. Kemudian kalau misalnya kenaikan beratnya tidak cukup, artinya ya segitu aja, berat badannya stagnan, kita bisa pertimbangkan melakukan empasi dini sebelum umur 6 bulan, yaitu kapan? Pada usia 4 bulan. Tapi harus ditentukan oleh dokter di bawah pengawasan dokter. Kemudian kalau bayinya belum siap makan, ya pilihannya adalah 1 suplementasi ASI donor.
Kasih donor itu adalah hasil pernah yang diberikan oleh orang lain. Kalau di agama kita usahakan cari yang agama sama dan jenis kelamin yang sama. Nah, untuk mengapa ya menghindari pernikahan sedarah. Kemudian untuk suplementasi susu formula sesuai kodeks, artinya boleh ditambahkan sulfur tambahan dengan kalori yang sesuai. Ini kita harus melakukan edukasi ya, bagaimana cara memberikan makan. Tadi feeding rule itu sangat penting. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Hikmah Asobah ya, feeding rule pada seorang anak. Ini 11 program intervensi, boleh secara garis besar sama tadi yang saya jelaskan. Intinya adalah stunting itu dicegah mulai dari semenjak remaja putri, lalu ibu hamil, lalu balita. Insya Allah kalau misalnya diintervensi dengan baik akan lahir anak-anak yang baik pula. Itu. Ini terakhir berdasarkan bukti ilmiah terkini ya, saya persingkat aja. Jadi berdasarkan dari Prof. Syarif ya, Prof. Damayanti Rusli Syarif tahun 2021, penelitian beliau mengatakan bahwa konsumsi telur sebutir sehari selama 6 bulan dalam periode empasi 6-9 bulan terbukti menurunkan prevalensi stunting sebesar 47% dan underweight 74%. Artinya konsumsi lebih dari satu macam pangan sumber hewani berhubungan dengan penurunan resiko stunting usia 18-23 bulan secara signifikan. Jadi intinya adalah dalam pemberian empasi itu proporsi protein harus lebih besar dari karbohidrat. Ya. Karena protein itu untuk pembentukan massa otot dan sistem imun. Untuk deteksi dini dan tata laksana segera, weight faltering dan growth deceleration, yaitu pencegahan weight faltering dapat mencegah stunting hingga 34% pada usia 12 bulan dan 24% pada usia 24 bulan. Ini nanti contoh makannya daily consumption of 300 cc susu ya. Jadi pemberian susu ini berdasarkan penelitian dilakukan oleh profesor, guru saya, di Jakarta, di Jakarta. Jadi mulai dari apa yang diberikan, berapa banyak, itu ada skornya. Jadi beliau itu menyebarkan kuesioner yang terdiri dari 5 pertanyaan. Mulai dari susu apa yang berapa banyak yang diberinya, seberapa banyak porsi ayam, daging hati sapi yang diberikan dalam setiap kali makan, kemudian apakah anak diberikan daging merah dan sebagainya. Ya. Oke, ini alternatif sumber protein untuk batita, ya bisa diberikan daging ayam. Cuma memang kita menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Ada yang mampu belinya cuma telur ayam, ya nggak apa-apa. Kasih telur ayam. Ada yang memang nggak sanggup, cuma beli tempe, ya nggak apa-apa. Cuma memang ini butuh intervensi dari dinas tempat ya untuk memberikan bantuan lebih gitu. Take home message, pesan yang bisa disampaikan adalah deteksi dini dan tata laksana segera weight faltering dan growth deceleration sangat penting sebagai upaya pencegahan terjadinya stunting. Dan penting melakukan edukasi praktek pemberian makan yang benar dengan mengutamakan protein hewani yang memenuhi rasio protein energi PR-nya 10-15%. Artinya protein itu tadi proporsinya harus lebih besar daripada karbohidrat dan lemak. Dan perlu dilakukan pemantauan pertumbuhan dan status nutrisi secara rutin pada anak, terutama yang sudah mengalami faltering growth. Sekian, terima kasih paparan dari saya. Saya kembalikan ke Menani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang disampaikan Dr. Nadia. Tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. Jadi menambah pengetahuan kita ya terkait dengan apa itu stunting ya, dari bagaimana stunting itu bisa terjadi, kemudian bagaimana pencegahannya dan lain sebagainya. Dikupas tuntas sama Dr. Nadia. Oke, untuk narasumber kedua selanjutnya adalah ada Ibu Hikmah Asobah. Beliau adalah ahli gizi nutrisionis di RSUD Tugu Koja. Apakah sudah hadir Ibu Hikmah Asobah? Oke, baik. Silakan untuk Ibu Hikmah Asobah untuk menyampaikan pentingnya gizi pada anak stunting. Silakan. Ya, mohon izin untuk share screen dulu ya, Mbak. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Bidang Pelayanan Medis Dr. Dian Anggraini dan juga
untuk narasumber Dr. Roro Nadia selaku dokter spesialis anak. Dan juga terima kasih kepada kesempatan hari ini Mbak Nani yang telah mengizinkan saya untuk bisa mempresentasikan gizi seimbang anak stunting. Dan juga untuk teman-teman sejawat yang ahli gizi perwakilan puskesmas, kecamatan dan juga kelurahan, terima kasih telah menyempatkan hadir untuk di siang klinik pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Hikmah Asoba, saya ahli gizi Rumah Sakit RSUD Tugu Koja, yang dimana di sini saya akan menyampaikan dan juga mungkin sedikit memaparkan ya berbagi ilmu yang tadinya sudah banyak disinggung oleh Dr. Nadia. Di sini mungkin saya lebih agak khusus menyampaikan yaitu gizi seimbang pada anak stunting. Selanjutnya untuk slide-nya Mas Rahman. Nah, di sini saya mau menyinggung sedikit untuk definisi stunting. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak itu terlihat lebih pendek daripada usianya. Yang terjadi karena kekurangan gizi pada bayi dalam kandungan dan juga awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru berefeknya atau mungkin baru terlihatnya pada usia di atas 2 tahun. Next, Mas. Nah, ini kita bisa melihat ya di usia anak-anak yang mungkin sebayanya, mungkin anak tersebut terlihat lebih kecil atau mungkin lebih pendek dibanding usia teman-teman sekelasnya atau mungkin seusianya. Lanjut. Nah, di sini kita melihat dari 1000 hari pertama kehidupan anak, dari yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Nadia, dari usia kehamilan sampai lahir, kemudian usia beranjak 2 tahun, itu kenaikan sangat pesat sekali ya, bisa mencapai 95%. Kemudian usia prasekolah nantinya, usia 6 tahun itu kenaikan berat badannya atau mungkin tinggi badannya bisa mencapai 80% dan juga akan melambat setelah nantinya usia menginjak remaja atau mungkin 18 tahun menjadi -5. Jadi anaknya itu memang cenderung lebih lambat pertumbuhannya dibanding anak-anak yang lain. Seperti itu. Jadi di sini kita sangat lebih bisa memperhatikan usia anak di atas 2 tahun itu jika memang beberapa bulan yang nantinya akan kita pantau terus, jika anaknya memang tidak ada kenaikan berat badan, itu kita juga harus bisa curigai bahwa anak itu adalah stunting. Next, Mas. Nah, di sini jadi dari 1000 hari pertama kehidupan, jika memang asupan nutrisinya dari ibu hamil itu tidak terpenuhi, sehingga melahirkan anak-anak yang kemungkinan menjadi anak-anak yang stunting atau anak yang pendek, otomatis kecerdasannya akan menurun, sehingga nantinya setelah sudah besar menjadikan kualitas sumber daya manusia yang lebih rendah. Seperti itu. Lanjut. Di sini adalah ciri-ciri stunting pada umumnya, pertumbuhan giginya gigi terlambat, pertumbuhannya juga berat badan dan juga tinggi badannya otomatis terlambat. Di usia sekolah 8-10 tahun anaknya itu menjadi lebih pendiam atau mungkin diajak bicaranya jadi kurang konsen atau mungkin tidak melakukan eye contact dengan baik. Wajahnya juga dari teman sebayanya kebanyakan lebih ada yang terlihat lebih tua tapi badannya juga nggak naik-naik gitu ya, jadi nggak signifikan untuk pertumbuhan tinggi badannya. Dan pastinya tanda-tanda pubertas juga terhambat seperti itu. Selanjutnya. Nah, dampak-dampak stunting pada jangka pendeknya sudah dipastikan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, dan juga gangguan metabolisme yang tadi sudah disinggung dan juga dijelaskan oleh Dr. Nadia secara terperinci. Di sini saya cuma hanya mengambil garis besarnya saja. Lanjut, Mas. Nah, otomatis pastinya jika sudah kecerdasan menurun, kemampuan belajar dan juga prestasi belajarnya juga pastinya akan menurun, penurunan sistem kekebalan tubuh atau yang dinamakan dengan imunodefisiensi,
Dan juga untuk jangka panjangnya resiko terjadinya penyakit-penyakit degeneratif ya, karena asupan makannya mungkin terlalu banyak makan makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi lemak, atau mungkin makan makanan yang kurang bergizi seimbang, sehingga nantinya efek ke depannya bisa menjadi penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit diabetes, obesitas, dan juga lain-lainnya. Lanjut. Nah, ini sedikit menyinggung mengenai imunodefisiensi, yaitu adalah kekebalan keadaan di mana terjadinya penurunan atau ketiadaan respon imun secara normal. Akibatnya apa? Akibatnya anak itu lebih rentan terhadap infeksi, virus, jamur, dan juga biasanya infeksinya terjadi berulang. Bisa terjadi secara primer maupun sekunder. Jika terjadi secara primer, pada umumnya itu terjadi secara kelainan genetik, ataupun secara sekunder itu bisa terjadi dari faktor lain ya, bisa terjadi dari malnutrisi atau kekurangan gizi. Lanjut. Nah, di sini juga peran penting sekali ya sebagai kita rekan-rekan sejawat, mungkin ahli gizi yang hadir pada siang klinik hari ini, kita juga harus bisa memantau asupan nutrisi yang baik yang mencukupi gizi mikro dan juga gizi makro. Karena ini sangat berperan penting untuk pertumbuhan fisik maupun imunitasnya. Jika asupan gizi makro dan juga gizi mikro tidak terpenuhi dengan baik sejak dini dari usia 0 sampai 2 tahun, atau mungkin di atas 2 tahun tidak terpenuhi dengan baik, otomatis akan menjadikan anak itu kekurangan gizi atau bisa saja terjadi stunting. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, upaya-upaya pencegahan stunting ini bisa dilakukan sedini mungkin ya, dari usia remaja, dan juga gizi pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan, PMT pada ibu hamil, kemudian diberikan suplementasi, fortifikasi zat gizi mikro, pemberian ASI, edukasi-edukasi ke posyandu, ke ibu hamil, maupun nantinya jika nanti ditemukan pasien-pasien poligizi atau yang lainnya, bisa diedukasi pemberian ASI eksklusif, PMT anak, dan juga penanggulangan gizi buruk sedini mungkin, seperti itu. Dan kita juga harus bisa melakukan intervensi gizi dalam kegawat daruratan. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah 4 poin penting yang sangat kita perlu perhatikan, yaitu pertama, inisiasi menyusui dini atau IMD. Kita juga harus benar-benar memotivasi kepada ibu untuk pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, dan juga MPASI, makanan pendamping ASI setelah usia 6 bulan, setelah menjelang usia 6 bulan, dan melanjutkan ASI tersebut sampai usia 2 tahun. Karena periode keemasan itu dimulai dari 0 sampai 12 bulan. Jika periode ini terlewatkan, maka otomatis asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak tersebut tidak tercukupi dengan baik. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah peran penting keluarga ya. Jadi keluarga itu sangat penting dan sangat amat mendominasi perilaku yang nantinya akan terbawa pada anak ke depannya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk anak itu menanamkan pentingnya sarapan pagi, konsumsi lauk pauk untuk protein tinggi, aktivitasnya cukup untuk mempertahankan berat badan ideal. Dan juga sangat penting nih untuk orang tua, jangan asal memberikan makanan tanpa membaca label ya. Jadi untuk membaca label itu sangat penting. Jadi asupan-asupan yang makanan nanti yang dimakan sama kita atau mungkin nanti anak kita itu juga harus terpenuhi dengan baik. Dan juga biasakan makan makanan sayur-sayuran dan juga buah-buahan, batasi makan makanan manis, makanan-makanan berlemak, junk food, fast food. Biasanya kan orang tua suka lagi jalan-jalan langsung aja ya beli yang gampang tanpa berpikir panjang, jadi kita juga harus membatasi asupan makan yang tinggi lemak atau junk food tersebut. Biasakan minum air putih yang cukup, yang bersih, dan juga biasakan juga mencuci tangan dengan sabun. Itu jika kita sudah menanamkan itu kepada anak-anak, ya mudah-mudahan itu akan tertanam pada saat nanti ia menjelang dewasa,
sehingga asupan makanan yang kita makan itu akan terpenuhi dengan baik dan juga terjauhi daripada infeksi-infeksi tersebut. Lanjut, Mas. Nah, di sini penting sekali ya untuk teman-teman mungkin ahli gizi dalam menyusun menu nantinya ke depannya untuk mungkin nanti ada demo masak pada posyandu atau yang lainnya. Kita harus tentukan 6 poin tersebut, yaitu sasaran, nilai gizi, variasi, keserasian warna komposisi, dan juga ketersediaan bahan makanan dan juga harga. Karena kalau kita melewatkan 6 poin penting ini, otomatis tidak bakalan diikuti oleh ibu-ibu yang nantinya akan masak yang kita akan demonstrasikan. Jadi kalau misalnya harganya saja sudah kemahalan, otomatis ibunya tidak akan membelinya atau mungkin memasaknya di rumah nantinya. Jadi kita harus benar-benar memberikan apa yang nantinya bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah, karena ibu-ibu di sekarang ini tidak mau ribet ya, jadi pengennya yang instan-instan aja. Jadi kita juga sebagai ahli gizi juga harus bisa memotivasi kepada ibu-ibu di rumah untuk bisa melakukan variasi-variasi atau mungkin modifikasi makanan-makanan yang nantinya akan menjadikan daya tarik itu sendiri untuk anak kita, seperti itu. Selanjutnya, Mas. Nah, ini untuk isi piringku ya. Untuk isi piringku dimulai dari usia 6 sampai 23 bulan, kemudian dilanjutkan usia untuk 2 sampai 5 tahun, anak balita dan juga sampai dewasa. Selanjutnya next Mas. Nah, ini di sini ada untuk asupan nutrisi untuk isi piringku usia 6 sampai 23 bulan. Jadi di sini untuk kebutuhan protein usia 6 sampai 12 bulan itu kebutuhan protein hariannya itu sekitar 15% ya. Tadi sudah disinggung juga sama Dokter Nadia, bisa 10 sampai 15%, tapi lebih baiknya untuk kita mencegah stunting itu memakan protein yang lebih tinggi daripada protein yang lainnya, sekitar 15% dari kebutuhan hariannya atau sekitar 1,2 gram dari berat badan kilogram per hari. Seperti itu. Itu untuk usia 6 sampai 12 bulan. Tapi kalau misalnya untuk usia 1 sampai 3 tahun itu membutuhkan protein harian sekitar 1,05 gram per berat badan. Jadi di sini usia 6 sampai 23 bulan kita juga harus bisa mensiasati asupan dari makanan pokok sekitar 35%. Protein hewani bisa dibagi dua jadi protein nabati dan juga protein hewani sekitar 30% bisa dibagi 15%. Dan juga kebutuhan lainnya seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan untuk yang balita porsinya ini bisa kita lihat ya di sini di sebelahnya. Untuk makanan pokok bisa 35% kita berikan, lauk pauk, hewani, dan nabati bisa sekitar 35%, mencakupi daging-dagingan, ayam, telur, pokoknya yang bisa terjangkau pada ibu-ibu nantinya di rumah, seperti itu. Contohnya sih seperti makanan keluarga ya, jadi pada intinya makanan keluarga itu usia balita kita pun juga sebagai orang dewasa juga harus bisa memperhatikan untuk makanan anak. Jadi jangan yang siap saji atau makanannya tinggi lemak kayak sosis, nugget dan lain sebagainya, itu pemberian yang dibilang bisa junk food gitu ya. Jadi kalau bisa sih yang alami saja. Kalau misalnya memang anaknya suka nugget ya kita berikan nugget tapi kita bikin sendiri dari ayam gitu. Jadi setidaknya kita menjauhi makan makanan yang mempunyai pengawet yang tinggi seperti itu. Jadi kita mulai membiasakan dari sedini mungkin untuk anak tersebut memakan makanan yang dari rumahan gitu. Jadi sudah mulai ditanamkan bahwa anak-anak tersebut itu harus lebih suka makanan di rumah daripada makanan yang di jajanan di luar sana. Karena belum tentu yang di luar sana itu menyediakan makan makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kalau misalnya anaknya tersebut
memang sudah dibiasakan oleh ibunya makan makanan yang tinggi lemak, goreng-gorengan, junk food, fast food, otomatis makanan di rumah itu akan kalah. Jadi kita juga sebagai ahli gizi juga tidak boleh berputus asa. Jadi kita juga harus bisa modifikasi menu-menu yang bisa kita berikan nantinya kepada ibu-ibu yang di rumah yang nantinya kita bisa edukasi seperti itu. Selanjutnya Mas Rahman. Nah, di sini untuk usia anak 1-2 tahun kita pastinya terus memberikan ASI sampai usia 2 tahun, kemudian memberikan makanan pokok, lauk pauk hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan seperti makanan rumah seperti pada umumnya, tapi juga makanan rumah juga harus yang sehat ya. Jangan sampai dibedakan ini untuk makanan anak, ini untuk makanan dewasa, jangan sampai seperti itu. Jadi kita juga harus biasakan makanan rumahan itu lebih utama dibandingkan jajan. Dan untuk usia di atas 2 tahun, ini juga kita harus memperhatikan pemberian makanan berdasarkan triguna makanan ya. Jadi harus ada sumber tenaga, pembangun, dan juga pengatur. Dan di sini juga saya beri catatan, diberikan susu jika perlu. Jadi susu itu bukan menjadi hal yang utama. Jadi utamakan makan terlebih dahulu, baru pemberian susu. Jikalau memang anaknya itu diberikan susu terlebih dahulu, otomatis anaknya itu udah kenyang sama susu. Jadi kebiasaan para ibu-ibu juga yang datang ke Poligizi itu dia minum susunya tuh sampai lebih dari 10 kali, bahkan ada yang 15 kali. Jadi anaknya itu nggak mau makan ya, jelas aja nggak mau makan karena udah kenyang di susu gitu. Jadi itu juga pemberian yang salah ya, pemberian makan yang salah. Jadi kita juga jangan takut anak itu menangis, tapi kita juga harus memberikan asupan nutrisi. Kalau misal memang anak itu menangis ya kita biarkan dulu dia menangis sampai dia berhenti, baru kita mencoba lagi mendisiplinkan anak tersebut untuk pemberian makan yang baik gitu. Jadi jangan menuruti kebiasaan anak, tapi anak yang menuruti kebiasaan kita. Karena kalau kita sudah menanamkan kebiasaan sejak dini, otomatis anaknya pun akan bisa disiplin untuk pemberian asupan makan seperti itu. Selanjutnya Mas Rahman. Nah, di sini mungkin ada intervensi-intervensi yang mungkin bisa dilakukan di puskesmas untuk teman-teman ahli gizi yang lainnya. Dimulai dari pemberian tablet penambah darah pada ibu hamil dan juga remaja, promosi dan juga konseling menyusui pada ibu-ibu menyusui, ibu-ibu hamil ya. Jadi kita juga harus berperan aktif pada saat usia kehamilan dan juga pada saat nantinya pemberian ASI eksklusif. Juga suplemen-suplemen gizi, pemberian makanan-makanan tambahan yang bernutrisi baik, tentunya zat gizi mikro dan juga zat gizi makro, itu juga sangat berperan penting. Pemantauan dan juga pertumbuhan, promosi pertumbuhan dan lain sebagainya, kita juga harus lebih edukatif kepada ibu-ibu. Ya kalau bisa agak bawel lah ya sebagai seorang ahli gizi, memang kita dituntut untuk bisa memberikan masukan-masukan yang mungkin nantinya akan dijalankan kepada ibu-ibu gitu. Pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan juga pemberian obat cacing, dan lain sebagainya. Nah, jadi outputnya nanti jika kita sudah mengintervensi seperti ini, outputnya ya konsumsi gizinya nanti akan baik, pola asuhnya juga baik, pelayanan kesehatan juga akan baik juga gitu, terlaksana dengan cara aktif, kesehatan lingkungan pun juga pasti akan terjaga. Dan dampaknya ini kita juga akan merasakan ya, anemianya juga pastinya pada ibu hamil akan berkurang, bayi baru lahirnya juga BBRL juga berkurang, otomatis dampak dari stuntingnya juga akan menurun seperti itu. Mungkin sekian dari saya Mbak Nani, kurang lebihnya mohon maaf. Jika mungkin ada
sharing ilmu atau pengalaman teman-teman puskesmas atau mungkin ibu-ibu yang lainnya bisa ditanyakan kepada saya atau mungkin Dr. Nadia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi yang diberikan oleh Bu Hikmah Asobah ya, ahli gizi dari RSUD Tugu Koja, yang sudah mengupas bagaimana caranya ya memberikan gizi, asupan gizi untuk pada anak-anaknya. Ya, bagaimana pentingnya memberikan edukasi informasi kepada sebelum hamil, bahkan remaja ya, sebelum pernikahan, sebelum hamil sampai dengan memiliki anak ya, hingga bisa mencegah terjadinya stunting. Oke, ini ada beberapa pertanyaan hari ini ya. Yang pertama dari Ibu Rosmayeni dari Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Wah, jauh sekali ini. Ini teman saya ini. Teman pelatihan waktu asesor ya Bu, kalau nggak salah ya Bu Yeni ya. Dari Puring, Kebumen. Apakah stunting setelah usia 2 tahun dapat diperbaiki dan bagaimana caranya? Itu Dok, mungkin Dr. Nadia bisa untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rosmayeni dari Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Oh iya. Silakan Dok Nadia. Ya, Assalamualaikum Bu Rosmayeni. Saya izin jawab ya Bu ya. Jadi apakah stunting setelah usia 2 tahun dapat diperbaiki? Nah, sebenarnya bisa Bu. Cuman memang kita butuh effort yang lebih besar lagi karena memang sebenarnya sampai batas 3 tahun ya, dia 3 tahun. Jadi kalau misalnya sampai setelah usia 2 tahun anak baru terdiagnosis stunting, itu tidak mungkin kita diamkan saja. Artinya apa? Kita harus evaluasi terlebih dahulu secara komprehensif, letak salahnya itu ada di mana. Kita cari dulu apakah anak ini memiliki red flag, Bu. Maksudnya gini, apakah anak mempunyai penyakit kongenital, misalnya penyakit jantung bawaan atau penyakit gagal ginjal, kemudian ada penyakit-penyakit seperti kelainan darah, apakah ada penyakit yang sifatnya infeksi. Jadi dilihat dulu apakah ada penyakit infeksi atau non-infeksi. Kalau misalnya ternyata di situ ada, kita harus kolaborasi juga, harus konsul ke dokter yang sesuai dengan apa yang dikeluhkan. Jadi memang cari tahu dulu. Kemudian sambil beriringnya waktu, diperbaiki. Apa saja yang pertama harus dipenuhi terlebih dahulu asupannya. Asupannya pertama kita setelah mengakses status gizinya ternyata anaknya stunting, kita lakukan intervensi berupa mengubah semua pola makannya. Memberikan menerapkan feeding rule. Jadi feeding rule itu ada ketentuannya. Yang pertama adalah anak makan tidak boleh lebih dari 30 menit dalam setiap kali makan. Artinya apa? Nggak boleh lama-lama. Terus yang kedua, makan itu 3 kali makan besar diselingi oleh 2 kali snack dan 2 kali susu. Itu pun ada jadwalnya, tidak boleh ada waktunya. Jadi nggak boleh langsung serentak makan susu sama snack digabung dalam satu waktu yang bersamaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, diberikan makan setiap 2 jam. Artinya gini, misalnya kalau anak makan mulainya startnya di jam 8 pagi, nanti jam 10-nya anak ngemil. Nanti jam 12 siangnya anak makan siang. Kemudian jam 2-nya anak minum susu. Jam 4 sore ngemil lagi snack. Kemudian nanti jam 18.00 maghrib atau ba'da maghrib itu anak makan malam. Dan yang terakhir jam 8 malam itu udah terakhir minum susu. Kalau misalnya pagi nggak mau makan ya udah boleh di switch, diganti minum susu. Nah, selanjutnya begitu. Jadi urutannya itu ada tahapannya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu tidak boleh ada paksaan dalam makan. Jadi anak tidak boleh dipaksa. Jadi misalnya kita menakut-nakuti anak nih, kan anaknya itu stunting nih. Terus kita panik nih, biasa orang tua itu kan selalu panik ya, karena kan setiap orang tua tuh ingin yang terbaik buat anak ya. Cuman kadang ya gitu, tidak paham akan ilmunya karena belum tahu. Dipaksa anaknya, awas ya kamu kalau misalnya nggak makan nanti misalnya mama kunci di kamar mandi, ada tuh kayak gitu tuh. Nanti mama nggak gini. Nanti papa nggak gini. Anak akan mengalami trauma. Muncul lagi mental illness. Artinya anak itu nanti akan makan dalam kondisi yang tertekan.
dia akan melihat makanan itu sebagai suatu momok yang menakutkan. Kalau misalnya saya nggak makan, nih nanti saya akan mungkin akhirnya makan dengan terpaksa dan akhirnya dia tidak menikmati. Kemudian yang keempat adalah kan udah ya diatur feeding rule, tidak boleh nonton pada saat makan. Jadi pada saat makan itu screen time-nya harus benar-benar dibatasi. Jadi anak benar-benar terfokus, terpaku pada apa yang dia makan. Jadi tidak terganggu oleh tontonan, video YouTube dan sebagainya. Seringkali banyak saya temukan orang tua itu jadi kalau misalnya ngasih makan anaknya biar mau makan dikasih HP. Itu banyak sekali. Padahal HP, screen itu memberikan kontribusi yang besar untuk terjadinya apa? Selain stunting bisa menyebabkan ADHD atau GPPH. Jadi attention deficit hyperactivity disorder sama ini delayed speech, keterlambatan bicara. Jadi betapa jahatnya screen itu yang pada saatnya sebenarnya belum diberikan tapi demi memuaskan si anak supaya anaknya mau makan. Sebenarnya itu pola asuh yang salah. Yaitu feeding rule. Jadi memang di antara 2 jam makan itu kan kosong itu ada jeda. Itu nggak boleh makan apapun. Nggak boleh makan apapun kecuali minum air putih. Air putih atau sari buah tanpa tambahan gula atau air kelapa. Itu kalau sari buah tanpa tambahan gula dan air kelapa boleh bagi anak di atas usia 6 bulan. Jadi misalnya gini, jam 8 ke jam 10, nih anak jam 8 udah makan. Nah, jam setengah 9, jam 9, jam setengah 10, misalnya dia mau makan lapar, ya jangan dikasih, kasih aja air putih. Kenapa? Kalau dikasih nanti di jam 9, jam 10-nya si anak udah nggak mau makan. Anak udah nggak mau makan tuh, udah kenyang, nanti malah jadi nggak mau makan nasi lagi nanti di siangnya. Itu harus tegas. Jadi intinya adalah stunting setelah usia 2 tahun bisa diperbaiki. Dibilang terlambat ya sebenarnya ya semi terlambat. Artinya kita cuma punya waktu sedikit lagi untuk mengejar protein, mengejar kalori. Kayaknya itu seperti itu Bu Rosmayeni jawaban dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Terima kasih Dok. Sebenarnya sih mungkin ke Mbak Hikmah ya, ke Bu Hikmah ya nanti mungkin jawabannya sudah cukup Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Rosmayeni. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosmayeni atas pertanyaannya dan juga jawabannya Dr. Nadia. Kemudian ada pertanyaan kedua. Ini mungkin lebih condong ke Bu Hikmah ya. Dari Kak Nur Aulia Elgitasari ya. Jadi bagaimana tips untuk generasi muda meminimalkan untuk makanan atau konsumsi junk food ya? Agar beralih ke makanan sehat. Itu tips-tipsnya itu bagaimana? Ini Kak Nur Aulia Elgitasari ini putri kalau nggak salah Duta Wisata Kebumen, Bu Hikmah, tahun 2018. Dia adalah putri intelijensia. Jadi banyak sekali teman-teman sebayanya yang mungkin belum tahu informasi edukasi terkait dengan mungkin gizi. Ya. Silakan Bu Hikmah untuk menjawab. Terima kasih untuk Mbak Nur ya. Mbak Nur ya, benar ya Mbak ya. Jadi di sini sebenarnya kebiasaan ya. Kalau misalnya untuk asupan makan junk food itu adalah kebiasaan untuk anak-anak yang sekarang yang milenial atau anak-anak yang apalah itu namanya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tertanam atau mungkin lingkungan-lingkungan lifestyle kayak gitu itu sebenarnya sangat amat bisa dirubah dari diri kita sendiri Mbak Nani. Atau mungkin Mbak Nur. Jadi kita juga harus bisa menanamkan bahwa makanan-makanan tersebut itu berefek kurang baik untuk tubuh kita karena makan-makanan yang tinggi lemak itu otomatis makan makanan yang berefek nantinya ke depannya bukan yang sekarang gitu. Karena ya kalau yang sekarang itu kita masih bisa menikmati dengan santainya, dengan enaknya, tapi untuk efek ke depannya jika kita terus-menerus konsumsi makan-makanan yang tinggi lemak, efeknya nanti akan buruk ke tubuh kita. Jadi saya sih cuma bisa menyarankan sebenarnya kita juga bisa menahan diri dari diri kitanya sendiri. Jadi saran saya kita bisa menahan pertama dari diri kita sendiri. Kita juga harus bisa setidaknya merubah perilaku itu secara perlahan. Jadi pertama perlahan terlebih dahulu, jangan langsung mengkat karena kalau langsung mengkat itu bisa jadi dianya akan mudah bosan. Tapi
sedikit demi sedikit kita mengurangi, kemudian nantinya efek kedepannya kita membatasi seperti itu. Jadi kalau teman-temannya nantinya makan makanan yang fast food, junk food, kita juga bisa setidaknya mempunyai waktu misalnya yang tadinya sering setiap hari bisa seminggu sekali, atau mungkin nantinya ke depannya jadinya dari seminggu sekali makanan junk food, sebulan sekali, atau mungkin nantinya bisa sampai 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan sampai nantinya tidak mau sama sekali seperti itu. Jadi kalau gizi itu sebenarnya diet itu kita bukan langsung meng-cut ya, tapi mengatur pola makan. Jadi kalau misalnya pola makan kita baik, otomatis ke tubuh kita pun juga akan baik. Seperti itu, Mbak. Ada lagi mungkin Oke, atau baik. ada yang Gimana? kurang jelas? Kak Nur Aulia, apakah sudah puas untuk Terima jawabannya? kasih, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sama-sama. Nur Aulia. Semoga bisa Oke. mengurangi asupan makan junk food ya, Mbak ya. Remaja Iya, ini siap, Dok, masih Dok. remaja, Iya. masih Iya. remaja nih Bu Hikmah ya, karena Iya, Mbak Nur. mungkin perlu edukasi informasi ya terkait pentingnya gizi untuk remaja seperti itu. Mungkin perlu penyebaran informasi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk Dokter Nadia. Dari Ibu Diah Dinar Utari dari Puskesmas Kelurahan Cilincing ya, Cilincing. Dok izin bertanya, untuk diagnosis stunting ditegakkan oleh dokter spesialis anak atau di puskesmas karena mempengaruhi angka rujukan vaskes tingkat 1. Silakan Dok. Oke, terima kasih Diah Dinar ya, saya izin jawab. Jadi untuk diagnosis stunting sebenarnya dari teman-teman dokter dan teman-teman gizi di puskesmas itu bisa kok mendiagnosis stunting. Karena kan stunting tadi kan diagnosis berdasarkan tinggi badan, berdasarkan umur. Di bawah -2 standar deviasi. Nah, jadi udah ketahuan tuh stunted. Terus nanti kita cari lagi, telisik lagi lebih dalam, apakah anak ini satu, apakah mengalami nutrisi yang inadekuat, malnutrisi kronis, apakah ada penyakit-penyakit refleks yang tadi saya sebutkan, PJB, gagal ginjal, penyakit kelainan darah. Karena memang gini, di puskesmas itu kan pemeriksaan laboratorium atau penunjangan kan amat sangat terbatas. Jadi kalau misalnya nanti Bapak, Ibu, teman-teman sejawat menemukan diagnosis stunted, coba diintervensi dulu, dalam misalnya bisa saya dikasih waktu 1 minggu. Kalau misalnya 1 minggu 1 bulan tidak ada perubahan, boleh silakan merujuk ke vaskes yang lebih tinggi ya, ke spesialis anak boleh. Jadi nanti kalau misalnya kita sejauh ini sih biasanya kami itu kolaborasi dengan puskesmas. Artinya gini, saya ada pasien dengan stunting, floating gout, gizi buruk, TB paru. Jadi sering tetap ke kami, tapi untuk penimbangan berat badan, pemberian susu itu kolaborasi sama puskesmas terdekat. Kalau nggak salah puskesmas Kecamatan Koja tuh ya. Jadi ke situ dia. Jadi dibantu kadernya juga. Kan maaf, ini pasiennya memang orang tidak mampu. Jadi tidak mungkin bisa beli susu sendiri. Jadi memang dapat susu, saya tanya dapat dari mana Bu? Itu dapat dari posyandu duduk, dari puskesmas kalau nggak salah. Iya dapat susu, ada tuh susu untuk nambah, cocok. Alhamdulillah sampai saat ini tuh berat badannya naik ya, walaupun memang tertatih-tatih, tapi setidaknya anak ini dapat penanganan. Jadi intinya adalah diagnosis stunting silakan ditegakkan dulu oleh teman-teman sejawat di puskesmas. Itu malah justru sangat diperlukan karena memang puskesmas itu adalah basis pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Bayangkan kalau misalnya stunting semua ditegakkan oleh dokter anak, berapa banyak beban kerjanya pun juga akan meningkat gitu. Kasihan pasiennya juga nanti. Terima kasih, semoga itu bisa menjawab. Bu Diah Dinar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Diah Dinar, apakah sudah puas untuk jawaban dari Dokter Nadia? Oke, dilanjut pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Vini, dokter. Izin bertanya dokter, untuk pencegahan stunting di usia kurang dari 2 tahun, namun terkadang pada saat MPASI, anak seringkali mengalami GTM. Apakah direkomendasikan untuk penambahan suplemen penambah nafsu makan? Terima kasih, silakan dok. Coba jawab ya Mbak Vini. Jadi memang
gerakan tutup mulut atau GTM itu memang aduh, sering sekali banyak ibu-ibu yang curhat ke kita, dok ini susah sekali anaknya nggak mau makan, kalau dikasih makan yang baru kalau nggak tutup mulut di apa cuma diemut-emut doang dok atau bahkan dilepehin. Saya jelaskan kembali ke ibunya bahwa GTM itu sebenarnya adalah upaya satu anak mungkin satu dia sudah kenyang. Kemudian karena mungkin udah terlalu banyak makan minum susu atau steak sebelumnya, jadi dimakan selanjutnya itu dia jadi masih merasa kenyang, jadi nggak mau, males gitu. Terus yang kedua, feeding rule yang lain tuh harus diperhatikan. Yang apa misalnya gini, kayak main HP, jangan main gadget, sama sekali jangan main gadget pada saat anak makan. Karena fokus anak akan terpecah menjadi dua, dia malah lebih cenderung akan memilih gadgetnya daripada makannya. Jadi makannya itu bukan yang utama menurut dia, makanan itu adalah ya selingan aja, yang utama adalah main gitu. Terus yang ketiga adalah pada saat makan, satu memang nggak boleh dipaksa, jadi kita menyodorkan makanan yang dia mau dulu nih, yang dia suka favoritnya apa. Nah, untuk mengenalkan makanan yang baru, digabung sama makanan yang dia makanan yang baru sama makanan yang dia suka itu digabung. Nanti lama-lama dia akan belajar beradaptasi. Jadi gini, kalau misalnya anak itu melepehkan makanannya, itu jangan langsung kita ambil kesimpulan anak nggak suka makanan itu. Bisa jadi dia memang masih asing. Proses pengenalan itu bisa berulang, bisa 10 sampai 20 kali sampai benar-benar anak yang mau. Makanya dibutuhkan kesabaran ekstra. Buat suasana yang menyenangkan, suasana makanan menyenangkan, artinya gini, ajak anak makan bersama di meja sambil ngobrol ringan. Dek, ini mama buatkan ini. Adek tahu nggak? Ini telur, ini daging. Telur itu diciptakan sama Allah untuk apa? Untuk kita makan. Rasanya enak loh. Kasihan nanti kalau nggak dimakan. Ini kan kalau telurnya dimakan nanti adek kuat. Adek sekolahnya nanti pintar. Kan adek mau kan ceritanya tinggi, nggak mau kan tinggal kelas. Nanti dia akan berpikir tuh, iya benar juga. Jadi artinya jangan masuk kita nyerocos, marah-marahin anak jadi trauma nanti. Akhirnya apa benar-benar dia tutup mulut nggak mau makan. Dan yang terakhir adalah tidak memberikan makan menjelang tidur. Kenapa? Menghindari yang namanya menghindari yang namanya gastroesophageal reflux, jadi reflux. Jadi itu nanti pada akhirnya akan merusak lambung dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya apa? Anak mual, nggak mau makan sama sekali. Jadi takut untuk makan. Semoga jawaban saya bisa membantu ya Mbak Vini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Dokter. Mbak Kavini, apakah sudah puas atas jawabannya Dokter Nadia? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih, Kavini. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi nih dari Bu Rosmayani lagi nih, khusus untuk Bu Hikmah. Izin bertanya untuk Ibu Hikmah, saya pernah ke posyandu dan menemukan anak yang terdiagnosa stunting. Menurut orang tua anak tidak mau makan bila tidak dikasih mie instan. Nah, sebaiknya bagaimana cara mengatasi masalah ini agar gizi seimbang untuk anak ini dapat terpenuhi? Terima kasih. Silakan Bu Hikmah untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rosmayani. Ibu Rosmayani. Yang tadi saya sudah jelaskan ya Ibu, sedikit menyinggung lagi bahwa memang kita harus menanamkan kedisiplinan pada anak gitu. Jadi pentingnya makanan keluarga. Jadi kalau misalnya kita juga jangan memplotkan anak harus makan yang berbeda dengan makanan kita. Jadi utamakan memang kita harus memberikan kebiasaan kepada anak tersebut bahwa makanan ini lebih bagus daripada makanan yang siap saji atau mie instan. Kalaupun memang anaknya sudah terbiasa dan agak susah untuk makan makanan yang lain selain mie instan, kita juga bisa mensiasatinya dengan pemberian mungkin mie instannya yang ada kan yang sekarang yang organik atau yang lainnya ya, itu bisa juga jadi bahan pertimbangan, tapi juga jangan terlalu sering-sering juga. Kalau bisa sih bisa ditambah dengan protein seperti telur atau mungkin makanan-makanan pendamping lainnya gitu. Jadi kalau bisa sih dialihkan gitu. Karena memang ini kebiasaan orang tua ya. Jadi ke orang tuanya kebiasaan mengasih anak yang main instan-instan aja. Jadi nggak mau repot ke orang tuanya. Jadi sudah diperkenalkan makan makanan instan sejak dini dari usia di bawah
2 tahun jadinya ya udah gitu. Jadi susah. Jadi sekarang untuk mengatur pola makannya kembali juga agak susah. Jadi memang kita harus pertama itu harus mendisiplinkan kepada anak-anak bahwa makanan itu kurang baik. Kita berikan makanan-makanan yang lebih baik lagi, lebih seperti misalnya pemilihan menu kita buat sendiri seperti nugget mungkin yang banyak yang disukai oleh anak-anak, atau mungkin mie instannya bisa diganti dengan mie yang lebih sehat gitu. Jadi jangan mie instan yang dengan MSG yang berlebih atau dengan kandungan garam yang sangat berlebih seperti itu. Atau mungkin kita juga bisa bervariasi yang lain gitu. Jadi mungkin rasanya mie instan itu kan gurih ya. Kita juga harus bisa mencari makanan-makanan yang mungkin anaknya itu lebih suka yang gurih gitu. Jadi kita juga harus bisa mencari-cari menu yang mungkin hampir sama tapi lebih berkualitas, lebih baik dibanding mie instan. Tapi rasanya hampir sama dengan mie instan. Misalnya, contohnya kayak misalnya kita bikin mie sendiri tapi mie-nya dari mie yang organik, kemudian kita bikin masak sendiri, bumbunya sendiri gitu. Jadi mungkin lebih sehat dibanding mie instan yang siap saji tersebut seperti itu. Atau mungkin di-cut pelan-pelan gitu. Jadi pertama-tama kita juga harus mensiasati bahwa anak itu jangan terlalu sering makan makanan yang fast food atau mungkin junk food kayak gitu. Jadi sebenarnya sih kalau anak tergantung orang tuanya ya Mbak. Jadi kalau misalnya orang tuanya memang udah disodorkan anak itu makannya itu terus jadinya ya otomatis anaknya bakalan cenderung makannya itu terus gitu. Jadi dari orang tuanya itu sendiri yang harus kita motivasi atau mungkin memberikan edukasi secara langsung kayak gitu. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab ya Ibu Rosmayeni, atau mungkin ada yang mau tanyakan kembali atau kurang jelas, silakan. Terima kasih Bu Hikmah. Cukup jelas. Memang PR kita bersama kali ya sebagai tenaga kesehatan, karena edukasi ke orang tua yang serba gadget, karena orang tuanya juga sibuk dengan gadget ya Bu Hikmah ya. Jadi kebanyakan anaknya seperti ya itu, Bu. edukasi yang instan deh. Baik, terima kasih Bu Hikmah. Iya, terima kasih Bu Rosmayeni. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Rosmayeni yang sangat bagus sekali ya, karena memang sekarang banyak sekali penghalang kita ya Bu Hikmah. Ada junk food, kemudian apalagi sekarang dimudahkan dengan Grab food ya. Jadi udah kadang orang tuh udah sibuk, kemudian malas masak ya, kemudian masih seneng pesen yang junk food ya, kemudian pakai Grab food. Kemudian tadi kalau misalkan anak ya daripada nangis sudah makannya sambil nonton YouTube atau lain sebagainya, kemudian padahal kita masih ada kreativitas kita ya, misalkan ini anaknya ini nasinya dibikin apa nih, dibentuk misalkan boneka panda, kemudian telurnya dibikin apa, jadi anak itu akan tertarik, mungkin seperti itu ya mungkin solusinya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Pak Taufik Sarfian untuk Dok Nadia. Izin bertanya Dok, untuk bayi yang tidak dilakukan IMD, apakah berpengaruh besar menyebabkan stunting Dok? Apabila orang tua melahirkan dengan penyakit menular dan akhirnya tidak bisa melakukan IMD. Silakan Dokter Nadia. Ya, terima kasih ya Mas Taufik. Pertanyaannya saya coba jawab ya. Jadi berdasarkan penelitian ada yang mengatakan bahwa anak-anak bayi yang baru lahir yang tidak dilakukan IMD dengan alasan ibunya sakit ya, misalnya kayak pada kasus-kasus yang ini COVID gitu ya. Jadi kan jarang di IMD memang dapat meningkatkan resiko stunting bisa 6-7 kali stunting. Kenapa? Soalnya gini, setelah dilihat kan IMD itu adalah kesempatan bagi bayi yang baru lahir untuk mengenali maaf puting ibunya. Dari situ dia akan terbiasa untuk memulai jadi ini ASI eksklusif itu dimulai dari IMD sebenarnya. Cuma memang untuk kasus-kasus tertentu anak tidak bisa di IMD, misalnya ibu sakit menular, terutama sakit-sakit yang mempengaruhi saluran nafas, aerosol. Hanya COVID yang seperti itu. Kalau kasus TB paru nggak ada masalah. Misalnya kayak TB paru itu walaupun ibunya TB aktif, selama ibunya bisa menjaga
bisa menggunakan masker, menjaga perlekatan yang baik, nggak masalah. Anak bisa langsung diberikan IMD atau ASI eksklusif. Pun juga sebenarnya COVID itu tidak ada larangan ya untuk dilakukan IMD. Cuma memang dulu itu ada protokolnya. Jadi kalau misalnya bayi yang lahir dari ibu COVID, pilihannya adalah ibu boleh silakan menyusui bayinya, tapi memang harus menjaga jarak. Jadi setelah disusui, anak dijarakkan. Tidak boleh tidur gabung sama mamanya terlebih dahulu. Nah, mungkin disitulah adanya jarak antara ibu dan anak yang dilahirkan. Jadi sebenarnya memang sih dari penelitian mengatakan tidaknya IMD bisa menyebabkan stunting, tapi sebenarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Artinya apa? Tidak hanya IMD itu saja, tidaknya IMD itu aja yang menyebabkan stunting, masih banyak faktor yang lainnya. Salah satu tadi yang udah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, salah satunya malnutrisi. Artinya anak ini walaupun nggak di IMD, tapi kan setelah itu dia bisa disusui dengan baik, perlekatan yang baik. Nah, nanti parameternya adalah satu, harus diukur lagi, ditimbang berat badannya, panjang badannya. Jadi insya Allah kalau misalnya memang IMD-nya dalam kondisi yang darurat, emergensi, sehingga nggak mungkin, bukan berarti anaknya akan jadi stunting selamanya. Jadi sebisa mungkin kalau memang tidak urgent banget, IMD itu wajib, disarankan iya gitu. Itu ya Mas Taufik ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh nanti tanya lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Nadia atas jawabannya. Gimana untuk Pak Taufik? Apakah jawabannya sudah memuaskan? Memuaskan dok, terima kasih ya Dokter Nadia. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Untuk bagi para penanya yang tadi saya sebutkan ya, saya sebutkan saja. Untuk Bu Rosmayeni, kemudian Kak Nur Aulia Elgika Sari, Kak Vini, kemudian Bu Diah Dinar Utari, dan Pak Taufik Sarfian, boleh nanti langsung wapri ke saya di nomor yang sudah saya chat ya. Di chat sudah saya tulis untuk mengirimkan nama dan alamat lengkap sehingga nanti paket bisa saya kirimkan hari ini. Paket dari tim Prognas Stunting RSUD Teguh Koja. Terima kasih ya. Jadi memang betul sekali ya, bisa saya simpulkan di sini bahwa stunting itu sangat sangat penting untuk kita ketahui ya, apalagi kita ya sebagai mungkin calon orang tua ataupun orang tua, biar anak kita itu tidak terjadi stunting ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Nadia bahwa pencegahan stunting itu yang utama dan paling utama itu deteksi dini terkait dengan tumbuh dan kembang anak. Kemudian yang kedua asupan nutrisi yang adekuat ya dan optimal serta identifikasi red flag ya. Kemudian asupan apa sih yang harus diberikan ya, yang asupan gizi yang paling dibutuhkan oleh anak ya, pada utamanya di periode emas ya, itu usia 0 sampai 12 tahun. 12 ya, betul 12 bulan ya, 12 bulan. Jadi stunting juga edukasi informasi juga penting terkait dengan apa itu stunting, kemudian apa kebutuhan gizi apa yang diperlukan, itu mulai dari usia remaja, itu sangat penting sekali ya. Mungkin nanti ke depannya bagi para calon pengantin mungkin ya dok ya, bisa diberikan edukasi informasi terkait bagaimana untuk dia bisa memberikan gizi kepada calon-calon anaknya, itu mulai di ini kembali ya. Kemudian stunting itu juga tadi ya sudah bisa dicegah, kemudian bisa mengakibatkan malnutrisi sehingga kecerdasan anak itu bisa berkurang. Oke. Dan alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada tim Prognas Stunting RSUD Teguh Koja dan narasumber yang luar biasa serta para tamu undangan serta para peserta seminar. Ini tamu undangannya juga alhamdulillah hadir semua, dan juga para peserta sudah jauh-jauh nih dok. Ada dari Kebumen, kemudian ada dari Persagi Kota Tegal, ada dari RSUD Teguh Kardinah ya, RSUD Kardinah Tegal, juga ada PPNI dari Kota Tegal ini, ada juga dari mana ini teman-teman saya semua. Semoga semakin menambah ilmu yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan
dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saya Humas RSUD Tugu Koja selaku MC sekaligus moderator mewakili tim Prognas Stunting RSUD Tugu Koja. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam pelaksanaan seminar ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ada pantun kembali ini sebagai pantun penutup. Mohon nanti direspon ya. Oke. Biru laut seperti kolam. Cakepnya mana dong? Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Ya, Dari lubuk hati paling dalam, kami tutup seminar dengan salam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan kita di acara program Siang Klinik RSUD Tugu Koja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Di foto dulu Mbak Nani. Mana nih foto ya, Mbak Nani? Foto dulu. Oke. Dokumentasi ya. Silakan untuk dokumentasi silakan mohon dibuka kameranya Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk dibuka kameranya untuk kami foto. Oke, slide 1 dulu. 1 senyum. 1 2 3. Oke, lanjut slide 2. Mohon dibuka. 1 2 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa tadi yang saya sebutkan namanya bisa wapri ke saya ya 0812254691 untuk mengirimkan alamat untuk saya kirim pada hari ini paketnya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.